Sabahul khair. Kaifa halukum? Kaifa asbahtum? Toyib, hayya bina darsa biqiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak soleh-soleha, insya Allah hari ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran tema kita. Nah, sebelum kita masuki pelajaran tema yang baru, coba kita ingat dulu kemarin pelajaran kita yang minggu lalu tentang apa, nak? Siapa yang masih ingat? Ya, minggu lalu kita belajar tentang membuat karya dari bahan alam, ya, karya 2 dimensi dengan teknik cat. Nah, bahannya apa aja kemarin? Bisa menggunakan belimbing, bisa menggunakan pelepah pisang, ya enggak? Bisa juga bahan alam lainnya. Nah, kemudian juga kita juga sudah belajar tentang bangun ruang dan bangun datar. Nah, Ibu harap antum bisa memberikan contohnya atau mengetahui kira-kira di lingkungan kita apa saja contoh yang berbentuk tabung, kemudian ada kerucut, ada bola, balok, ya enggak? Kemudian ada persegi, segitiga, persegi panjang dan lingkaran. Nah, paham ya anak soleh-soleha? Nah, untuk hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 4. Nah, yaitu subtema 4 di sini tentang anak soleh gemar membaca. Siapa di sini yang gemar membaca? Masya Allah, mudah-mudahan antum semua gemar membaca. Tujuan kita belajar hari ini adalah supaya anak soleh-soleha bisa memahami tentang pola gambar, kemudian dan juga anak soleh-soleha bisa melengkapi pola gambar tersebut. Kemudian tujuan yang kedua adalah supaya anak soleh-soleha dapat mengetahui bahan dan alat untuk membuat buku kata dan abjad. Kemudian selain itu anak soleh-soleha juga bisa membuat buku abjad dan buku kata tersebut. Hari ini kita akan belajar SPDP dan matematika. Nah, untuk matematikanya hari ini kita belajar tentang nih yang ada di papan tulis. Coba lihat pola gambar. Nah, ini coba lihat anak soleh-soleha. Nah, nanti kita akan belajar ini. Yang pertama tentang pola gambar. Kemudian tentang SPDP-nya yaitu membuat buku kata dan abjad. Nah, bagaimana caranya? Nanti kita coba ya. Nah, anak soleh-soleha, sebagaimana Allah itu telah menciptakan semuanya dengan bentuk keteraturan, artinya punya aturan. Nah, seperti gambar kita di papan tulis ini. Nah, yang pertama kita pelajari dulu tentang pola gambar. Nih, coba antum lihat ya. Dari nomor 1, 2, dan 3 gambarnya berbeda, beda. Nah, sekarang coba kita lihat. Nomor 1. Yang pertama di sini ada gambar apa, nak? Ada gambar daun. Nah, setelah daun, nih daunnya ada 2 ya. Setelah daun kemudian ada bunga. Bunganya ada 1. Kemudian di sini ada apa? Ada daun lagi. Daunnya ada 2. Berarti kembali lagi ke sini ya. Nih, pertama daunnya 2, kemudian bunganya 1, daun lagi 2. Nah, di sini kosong. Kira-kira yang kosong ini kita isi apa ya anak soleh-soleha? Isi daun lagi kah atau bunga? Ayo, siapa yang tahu? Nah, jadi di sini apa isinya? Apa yang perlu kita gambar? Daun atau bunga? Nah, coba kita lihat di sebelah sini. Di sebelah sininya juga daun lagi. Nah, ini ingat ya pola gambar. Pertama dia daun, kemudian bunga, daun lagi, dan di sini adalah, ya benar sekali, di sini adalah bunga. Nah, kita gambar bunga. Tuh ya. Jadi pola gambarnya adalah daun, bunga, daun, bunga, dan daun. Nah, paham ya anak soleh-soleha? Nah, coba kita lihat lagi
ada gambarnya dua, berarti di sininya juga harus dua. Harus kita sesuaikan dengan yang pertama. Paham ya? Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang pola gambar anak soleh-soleha. Nah, sekarang untuk kegiatan antum di rumah supaya anak soleh-soleha bisa lebih memahami tentang pola gambar, silakan dicoba dibuka buku tema 2-nya pada halaman 164. Nah, di sini anak soleh-soleha diminta untuk melengkapi pola gambar. Nah, jadi ada gambar sama seperti yang tadi, kemudian ada tempat yang kosong. Nah, anak soleh-soleha diminta untuk mengisi tempat yang kosong tersebut. Nah, anak soleh-soleha hati-hati ya, jangan sampai urutan atau gambarnya salah. Nah, lihat kembali di pola yang pertamanya tadi. Paham ya? Nah, ingat tugasnya halaman 164. Selamat mencoba. Nah, anak soleh-soleha, sekarang kita masuki pelajaran yang kedua. Nah, tadi udah Ibu bilang yang pertama adalah tentang matematika pola gambar. Kemudian yang keduanya adalah SBDP. SBDP ini kita akan belajar membuat, nih, coba lihat Ibu pegang apa? Ya, kita akan membuat buku kata dan abjad. Ya, nih, Ibu sudah bikin nih, nanti penasaran kan gimana cara membuat gambar ini? Nah, nanti kita coba. Nah, ingat anak soleh-soleha, sebelum kita membuat karya, kita harus menyiapkan dulu bahan dan alatnya terlebih dahulu. Nah, untuk membuat ini, tadi Ibu akan menyiapkan lem, kemudian spidol, gunting, kertas putih ini, dan juga apa lagi? Origami. Nah, origaminya jangan lupa dipotong-potong. Nah, bagaimana cara membuat buku kata dan abjad? Marilah kita saksikan video berikut ini. Baiklah anak-anak ibu, sekarang kita akan membuat prakarya, yaitu membuat buku kata dan abjad. Nah, sebelum kita memulai, kita siapkan bahan dan alatnya terlebih dahulu ya nak. Yang pertama itu ada kertas kata. Kemudian ibu di sini memilih huruf abjad D, A, dan B. Selanjutnya alat dan bahannya yaitu lem, gunting, spidol, pensil, dan origami. Origaminya terserah mau warna apa ya nak yang antum sukai. Nah, selanjutnya kita akan membuat prakarya dengan teknik menempel di kertas kata yang telah disiapkan. Tapi sebelum itu terlebih dahulu kita gunting origaminya menjadi ukuran kecil seperti yang antum lihat di video ini. Di sini ada warna biru, hijau, dan merah. Dan selanjutnya yaitu kita olesi lem di atas kertas katanya. Lem ini agar origami yang telah kita potong dapat tertempel dengan baik. Setelah diolesi lem, lalu kita tempelkan dengan kertas origami. Ibu akan pilih warna merah terlebih dahulu. Nah, ini namanya membuat kolase. Potongan origaminya ditempel sampai memenuhi bagian huruf D yang telah kita buat. Nanti di rumah antum boleh pilih warna sesuai dengan yang antum sukai, atau kalau mau hurufnya huruf yang lain juga boleh, sesuai dengan apa yang antum ingin tulis. Baiklah anak soleh dan solehah, alhamdulillah ini adalah karya yang telah ibu buat. Di sini ibu memilih 3 huruf, huruf abjad A, D, dan B. Huruf A
jika kita gabung dengan huruf yang lain, maka bacaannya akan menjadi ayam. Kata ayam itu diawali dengan abjad A. Selanjutnya, huruf D. Jika digabungkan dengan huruf yang lain dapat menjadi kata duku. Jadi nak, kata duku itu diawali dengan huruf D. Kemudian yang terakhir, ibu memilih huruf B. Huruf B ini jika digabungkan dengan huruf yang lain, maka akan menjadi kata bola. Jadi nak, bola itu diawali dengan huruf B. Nah, gampang kan? Alhamdulillah karya kita pun telah selesai. Nanti di rumah antum boleh pilih hurufnya terserah, lalu katanya juga terserah. Boleh buku, boleh pena, boleh meja, dan warna di origaminya pun juga terserah mau antum pilih warna apa. Nah, anak-anak ibu, setelah ditempel dan digabungkan dengan huruf yang lain, maka bukunya agar lebih bagus kita steker di bagian ujungnya. Jadi dapat antum lihat, antum baca. Yang pertama ayam, kemudian bola, lalu duku, dan seterusnya. Gampang kan membuatnya? Nah, bagaimana anak soleh-soleha? Sudah mencoba ya? Ya, ibu rasa tugasnya ini sangat mudah sekali ya. Antum bisa dengan mudah membuatnya di rumah. Boleh juga ajak adiknya, kakaknya di rumah ya, untuk belajar bersama dengan antum. Nah, anak soleh-soleha, jangan lupa ya, tadi kan ibu meminta antum untuk menyetekar buku ini kalau sudah selesai. Nah, tapi diusahakan kalau kita ingin menyetekarnya, usahakan gambarnya ini ataupun lemnya ini sudah kering nak. Supaya apa? Supaya dia tidak lengket antara satu lembar ini dengan lembar yang lain. Jadi kalau belum kering nanti dia bisa lengket. Nah, jadi sekiranya sudah kering baru disetrika semuanya. Paham ya? Nah, ibu rasa cukup dulu ya anak soleh-soleha untuk pelajaran kita pada hari ini. Nah, jadi hari ini tadi kita belajar tentang matematika dan SPDP. Matematikanya adalah tentang pola gambar. Nah, di dalam kita melengkapi pola gambar itu yang kita perlukan adalah hati-hati. Lihat dulu gambarnya. Nah, manakah susunan? Dilihat dari pola yang pertama tadi. Nah, dilihat dulu pola yang pertama, kemudian dilihat susunan setelah gambar berikutnya dan gambar berikutnya. Jadi butuh ketelitian dan hati-hati jangan sampai salah mengurutkan gambarnya. Kemudian yang kedua tadi kita juga belajar tentang membuat buku kata dan buku abjad ya. Nah, ibu rasa cukup dulu untuk pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan antum bisa mengambil pelajaran kita pada hari ini dan bisa antum pahami dengan mudah. Dan ibu tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.